Saya memaparkan ada bukti, ya. Ada bukti. Saya berani mempertanggungjawabkan ini semua di pengadilan. Lalu lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Dodi Permana membela diri atas pernyataannya yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi memberikan bonus kepada Persib itu hasil dari pemaksaan kepada Bank BJB untuk membeli sapi milik Kang Deddy, teman-teman. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah memberikan klarifikasi dengan baik, bahkan siap untuk melakukan transparansi, untuk kemudian diauditlah Bank BJB-nya dan lain sebagainya, atau dimutasi bank rekening Bank BJB-nya gitu loh. Tetapi Dodi Permana ini kekeh katanya. Dia mengatakan bahwa dia punya bukti, teman-teman. Padahal Kang Deddy Mulyadi sudah memaafkan dan menganggap itu sebagai sebuah upaya Dodi Permana untuk mencari viewers, untuk mencari makan, yang memang setiap hari kerjaannya begitu lah, kira-kira bahasanya begitu, teman-teman. Tetapi coba kita lihat dulu bagaimana tanggapan dari para fans Kang Deddy atau dari Kang Deddy itu sendiri, karena selama ini, teman-teman, banyak sekali pendukung Kang Deddy Mulyadi yang meminta agar Dodi Permana ini dipidana karena sudah membuat satu pernyataan, satu fitnah yang menggiring opini masyarakat di dalam sosmed gitu. Ini sudah melanggar undang-undang ITE atau enggak gitu. Kita tidak tahu, teman-teman. Tetapi banyak yang kemudian meminta agar si Dodi ini diusut gitu, dipidanakan. Coba kita lihat videonya bareng-bareng, teman-teman. Silahkan. Ya, terima kasih Pak Gubernur atas tanggapannya di PT pribadi Pak Deddy Mulyadi ya sebagai gubernur tentang laporan Ordal BJB yang saya paparkan. Saya sudah paparkan ya dengan detail bahwa saya mendapati WA dari seorang jurnalis senior, Bapak Haji Tatang Suherman, ya, yang mana beliau diinformasikan dari Ordal yang sedang bingung. Ordal BJB sedang bingung memasukkan klausul mana yang bisa membeli sapi ya dari Pak Gubernur katanya. Saya hanya membuka tabir itu ya, dan itu wajar ya. Di sini bukan saya mau berfitnah ya, buat apa? Dosa saya berfitnah ya. Jangankan berfitnah, berbohong aja dosa kok, ya. Nah, di sini mungkin harus ada pendalaman ya, mungkin APH yang bisa mendalami, membuktikan siapa yang salah di sini. Saya yang salah, silahkan kita buktikan dengan konsekuensinya. Orang BJB yang salah, silahkan ada konsekuensinya. Nah, gitu ya. Jadi ya nggak ada masalah sebenarnya ya. Namun apapun itu saya berterima kasih atas tanggapannya dan saya mengucapkan salam hormat untuk Pak Gubernur. Selamat bekerja sebaik-baik untuk kemakmuran masyarakat ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memaparkan ada bukti ya. Ada bukti. Wanian si ieu nyenggol ka bapak aing majarkeun hasil bonus 1 miliar ka Persib teh hasil jual dedet sapi. Ngomongkeun boga bukti, mana buktina saukur ngomong hungkul ge batur mah bisa. Mane boga backingan saha rada gagabah wae ieu jelema euy. Jiga lian kolot wae ke lamun kaciduk sia. Ulah jiga ucing gering heueuh. Jadi yang selama ini berbohong siapa? Deddy Mulyadi atau kamu, Dorna? Si Dorna mengecap Kang Deddy Mulyadi itu adalah orang pembohong. Ini dia buktinya. Mengkritik soal kebohongan KDM tidak tepat untuk membuat kebijakan saja, itu akan dikritik, apalagi bohong. Begitu banyak kebohongan-kebohongan Bapak ya, tentang pendidikan, tentang sekolah ya, bagaimana ijazah yang tinggal ambil ternyata tidak dibayar. Bagaimana bohongnya Bapak terhadap masyarakat Rumpin Cigudeg yang sudah berjanji untuk memberikan kompensasi ternyata tidak dibayar. Bagaimana Kang Dorna
semua pejabat di pemerintahan baik di Jawa Barat maupun di pemerintahan pusat kabeh oke pasti bakal dikritik. Erek salah rek bener pasti bakal dikritik. Buat kita sebagai warga Jabar yang cerdas itu wajar-wajar saja selama kritik itu membangun. Tetapi kalau Anda mengkritik itu menggiring opini untuk Anda menjelek-jelekkan Gubernur Jabar itu tidak benar. Kritik membangun itu boleh, tapi kritik untuk menjatuhkan itu tidak boleh. Paham Anda atau tidak? Sekarang Anda beranggapan bahwa Deddy Mulyadi itu pembohong. Dari mulai pendidikan, dari mulai penebusan ijazah yang digratiskan, yang ijazahnya tertahan lalu digratiskan oleh Deddy Mulyadi. Kemudian orang-orang yang terkena dampak penggusuran, apakah tidak ada kompensasi? Apakah Anda sudah benar membicarakan tentang itu? Dan yang saya rasakan dan yang saya lihat di video-video Anda, semuanya itu adalah pikiran dari kamu aja. Sementara orang-orang yang terdampak, orang-orang yang digusur, orang-orang yang terdampak oleh penutupan tambang, orang-orang yang merasakan ijazahnya tertahan, dia tidak ngomong. Jadi yang selama ini berbohong siapa? Deddy Mulyadi atau kamu, Dorna? Dari mana duitnya? Udah dibilangin ada ngejual sapi. Oh, udah itu dari penjualan sapi saya. Berapa sapi? Berapa sapi? Harga sapi kan ada yang 50 juta, ada yang 60 juta, ada yang paling murah 40. Udah hitung aja semiliar berapaan. Kalau Persib menang tahun depan 2 miliar. 2 miliar, nama Ya. Saya stage kembali video Agus Saripudin bahwa video yang saya paparkan tidak terbukti dan DBHP itu juga tidak terbukti. Ini videonya. Dan rincian dari mana sumber uang sebesar 1 miliar rupiah sebagai bentuk uang kadede terhadap Persib Bandung itu berasal. Jadi sampai sejauh ini saya rasa informasi yang Kang Dodi sampaikan melalui VT ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini bukan kali pertama. Sebelumnya juga Kang Dodi Permana pernah mempersoalkan, mempermasalahkan terkait dengan DBH atau dana bagi hasil selama Deddy Mulyadi menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Bahkan Kang Dodi CS melaporkan itu kepada KPK. Tapi sampai sejauh ini mana hasilnya? Secara logika sederhana, berarti laporan ataupun tuduhan yang dilakukan oleh Kang Dodi CS tidak terbukti. Bahwa saya memaparkan ada bukti, ya. Ada bukti. Karena saya dikirimi WA ya dari jurnalis senior, ya. Pak Haji Tatang Suherman. Nah di sini ada buktinya saya. Kemudian Anda bilang DBH tidak terbukti. Nah ini kasus DBHP 2016, 17, 18 yang sumbernya justru dari mantan istri Deddy Mulyadi sendiri saat jadi bupati. Siapa bilang tidak terbukti? Ya, bahwa terbukti tidak terbukti itu pengadilan yang harus menetapkan. KPK bukan menyatakan tidak terbukti, ya, tapi KPK belum selesai memprosesnya atau belum terproses, ya, bukan berarti tidak terbukti, ya. Bukti nyatanya justru ada di statement mantan istri Deddy Mulyadi yang saat itu menjabat sebagai bupati. Nah, jadi hati-hati ya, bahwa DBH bukan tidak terbukti. Ya, saya berani mempertanggungjawabkan ini semua di pengadilan. Lain saking kukepo-kepo anak eta, aki-aki nu ngaran Dodi Permana, hayang nyaho Kang Deddy ngajual sapina ka sawae. Dengikeun da ku lain tah. Siapa yang beli sapinya? Banyak nih, ada Teguh, ada Pak Arif, ada Fayana, ada Pak Ibu Darmawati, ada Pak Setiawan, ada Ibu Sadia, ada Rialdi, ada namanya juga Dedi, ada Rudi, ada Ibu Linda, ada Ibu Fitri, ada Bapak Anggi, ada Bapak Asep Sanjaya,
ada Bapak Aldi. Nah ini ada nih, ada yang beli 1, ada yang beli 2, ada yang beli 3, ada juga yang beli 4. Kalau saya sebutin panjang banget yang belinya karena banyak banget pembelinya. Nah kemudian itu nama-namanya palsu. Oh iya, nah ini dilengkapi sampai data tanda terima dan lokasi pengiriman di mana sapi itu dikirim. Assalamualaikum, sampurasun, lejeng enjing warga Jabar dan seluruh warganet dimanapun berada. Ada postingan yang menuduh saya bahwa saya memberikan bonus pada Persib menggunakan uang dari BJB dengan jual dedet sapi. Saya ucapkan terima kasih ya atas postingannya, padahal kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka kok. Uangnya itu diambil dari BJB, nilai yang diambil di BJB 800 dari tabungan yang ada di BJB, tabungannya tabungan Deddy Mulyadi. Tabungan itu diisi dalam setiap waktu berdasarkan penghasilan yang saya miliki, dan saya juga memasukkan hasil penjualan sapi ke rekening yang saya miliki. Dan sapinya dijual pada siapa? Ya pada banyak orang yang membeli sapi ke kandang saya. Dan saya mengambilnya 800 juta untuk diberikan bonus kepada Persib Bandung. 200 juta bersumber dari uang yang saya bawa dari rumah, semuanya 1 miliar. Kenapa sih saya tayangkan waktu itu? Ya ini tujuannya untuk tidak menjadi fitnah, jadi orang membuat berita-berita hoax, berita bohong, menyesatkan dengan tujuan tertentu. Setelah ditayangin terbuka saja masih ada yang dipelintir-pelintir, masih ada yang membuat berita bohong, isu-isu yang menyesatkan. Nah kalau kemudian dituduh bahwa uangnya itu bersumber dari BJB jual dedet sapi, ya dicek saja nanti saya lihat di rekening saya. Ada nggak uang yang masuk 1 miliar dari BJB hasil jual dedet sapi? Gampang itu ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih, dan saya melihat sih bahwa hampir 99 warganet tidak mempercayai tayangan atau berita bohong tersebut. Semoga yang membuat berita bohong ini segera disadarkan dan saya memaafkan, karena itu pekerjaannya tiap hari. Jadi kalau tidak membuat berita menyerang saya, mungkin kehilangan pekerjaan. Kalau lihat tayangan YouTube saya, TikTok saya, di situ sudah sangat terbuka. Hari ini saya dapat bocoran ahiji hoakna siama Dodi 1 miliar cenah hasil jual dedet sapi ke BJB. Ya pikir pakai logika, emangnya Bang BJB teh tukang jual beli sapi gitu, nampungan sapi, kan tadinya oke geus teu masuk akal omongan sia. Terus menang informasi cenah ti wartawan senior yang mendapat bocoran lagi cenah dari ordalnya BJB. Jadi cek itu gitu. Ku KDM kan eta geus dijelaskeun 800 juta nyokot di bank BJB, videona aya. Tina 800 juta teh eta teh hasil tabungan KDM. Terus hasil pendapatan dina ngajual sapi. Nyokot 800 juta. 200 juta na geus disiapkeun. Aya dina mobil. Jadi kabehna 1 miliar. Nah geus kitu diberekeun langsung ka naon teh pemain Persib, ka manajemen Persib, yang diketahui ya, yang disaksikan langsung oleh anggota DPRD kitu meureunnan. Nah ayeuna urusanna jeung sia naon Dod? Meuni neneangan informasi ka ditu ka dieu, meuni teu ridho pisan KDM teh bager ka Persib. Sieun meureunannya Persib jeung KDM teh akur. Sedangkan Pak Haji Umu sorangan ya Dodi kan geus pasang badan. Ya, pasang badan untuk Kang Deddy Mulyadi untuk Gubernur Jawa Barat.
sia tidinya oge geus kode bahwa bapak aing ulah dikukumahakeun, ulah diserang. Apalagi diserang ku urusan bola, urusan Persib. Tidinya teh geus kode. Pesan saya untuk Kang Dodi Permana ya, jika mengkritik itu harus objektif, artinya jangan keduluan dengan rasa benci gitu kan, seperti itu. Nah contohnya seperti ini, ini bukan kritik ya sebetulnya, termasuk kepada tuduhan sih, kalau Pak Gubernur mau ya itu bisa dipidanakan sebetulnya. Nah ada tuduhan dari Kang Dodi bahwa katanya bonus 1 miliar untuk Persib itu adalah dari hasil jual dedet sapi ke Bank BJB. Nah, seperti itu ya katanya. Nah, dan itu sudah diklarifikasi oleh Kang Deddy Mulyadi sendiri ya, bahwa inilah keuntungannya beliau membuat konten dalam setiap kegiatannya. Jika ada tuduhan seperti ini, ya jadi bisa clear kan seperti itu. Nah itu untuk bonus dari Kang Deddy Mulyadi 1 miliar untuk Persib Bandung, itu dari hasil tabungan Kang Deddy Mulyadi di Bank BJB. Dan itu kenapa ada tabungan seperti itu? Nah, itu adalah dari hasil penghasilan dari Kang Deddy Mulyadi setiap harinya gitu, ditabungin ke sana ke Bank BJB. Dan salah satunya memang ada dari hasil penjualan sapi. Penjualan sapinya bukan jual ke Bank BJB, itu ke masyarakat gitu ya. Penjualan sapinya ke masyarakat yang membutuhkan sapi pada waktu itu, kebetulan sedang kurban. Nah, gitu. Nah, terkumpullah dari hasil tabungan itu dicairkan oleh Kang Deddy dari Bank BJB dengan rekening beliau sendiri atas nama Deddy Mulyadi itu sekitar 800 juta. Nah, yang 200 juta itu dibawa uang cash dari rumahnya sendiri, simpanan yang ada di rumahnya sendiri. Seperti itu Kang Dodi. Aduh, Kang Dodi nya sekate-kate, sakat cumplang sakat campleng gitu nya nyariosna. Ieu mah kapayunan ku ngewa Kang Dodi. Da saya ge meng-share ini demi kebenaran, bukan kapayunanku resep saya oke gitu kan, biasa we. Tetapi dan bener mah kudu bantu ke orang gitu nya. Ya contohnya saya ngebantu share lah, ngebantu klarifikasi. Seperti itulah kura-kura. Teman-teman, memang dalam pernyataannya Kang Deddy Mulyadi sudah menjelaskan bahwa itu uang hasil penjualan sapi. Tetapi yang menjadi titik permasalahannya adalah si Dodi ini memfitnah uang itu hasil pemaksaan. Jadi seolah-olah Kang Deddy memaksa gitu. Lah, kata-kata memaksa itu kan sesuatu yang tidak layak lah ya, tidak pantas gitu. Tidak etik kemudian itu dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan kata itu disematkan kepada Kang Deddy Mulyadi. Jadi seolah-olah Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar memaksa gitu Bank BJB untuk membeli. Jadi pembeliannya itu hasil dari paksaan seorang gubernur kepada Bank BJB. Ini yang menjadi persoalan atau yang menjadi sesuatu yang dipersoalkan oleh para pendukung Kang Deddy Mulyadi. Bahkan Kang Deddy Mulyadi itu sendiri yang kemudian banyak pendukung Kang Deddy Mulyadi yang meminta agar Dodi ini diperiksa atau dipidana, teman-teman. Apakah kemudian Kang Deddy akan menindaklanjuti Dodi? Saya rasa sebagai Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur yang kesatria yang menerima segala aspirasi dan kritik, walaupun kritik itu kemudian dibalut dengan nyinyiran, yang kritik yang tidak sah disebut sebagai kritik, rasanya tidak mungkin lah Kang Deddy Mulyadi mempidanakan si Dodi. Tapi saya pribadi pun ingin gitu loh, agar Dodi ini diberikan pelajaran, walaupun tidak harus dipenjara juga gitu ya. Ya mungkin itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.